Tamam, sa'unshir ala syasyah sabura baida kita. Ayyuh, indana fi ilmi bayan ya, suar bayaniyah. Jadi kita punya satu makna di otak nih, tapi kita mau ngungkapin dengan cara apa gitu kan? Mau pakai tasbih, majas atau kinayah. Atau mau yang biasa aja, hakikoh mujarodah tanpa dipoles apapun. Nah, itu kita pelajari di ilmu bayan ya. Sama aja kayak penjahit itu setelah tahu ukuran badan, yang ukuran badan itu sama aja kayak kita belajar ilmu ma'ani. Nah, kemudian dari ukuran badan dan bahan yang dipunya, bahan itu ya makna di otak yang mau diutarakan gitu ya. Mau dijadikan bentuk apa? Jadi bahan sama ukuran yang ada kan bisa. Mau jadiin gamis, atau outer aja, atau inner aja, atau tunik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sama aja kayak gitu ya. Jadi kita punya satu makna, kita ungkapkan dengan tasbih, majas, atau kinayah. Nah, pekan sebelumnya kita selesai di tasbih dan juga isti'aroh. Jadi gambarannya ini ya, yang merah ini tak tasbih ya. Kemudian mim, majas, kaf, kinayah. Nah, dari majas ini sebelumnya kita bagi dulu sih, lugawi sama akli. Nah, yang dari kemarin kita pelajari itu sebenarnya lugawi masuknya. Karena di lugawi ini nanti itu ya udah pokoknya lafadz ustuk mila yang kita pakainya itu tidak dengan makna yang asli. Jadi lafdun ustuk mila figuiri mawudi alahu. Nah, nanti kan ada alakohnya nih. Dari yang majas lugawi, nanti kalau alakohnya musyabahah, itu masuknya ke isti'aroh. Kalau alakohnya guru musyabahah, namanya majas mursal. Ya kan? Jadi kita bilang, tanya kantor. Itu sebenarnya majas, ya kan? Majas dan lugawi. Tapi antara kantor sama orang dalam kantor itu kan nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan kesamaan. Jadi alakohnya bukan musyabahah gitu. Apa sih kesamaan antara kantor orang kantor? Itu bukan musyabahah, tapi alakohnya itu nanti mahaliyah. Karena orang kantor itu tempatnya di kantor gitu misalkan. Atau penduduk desa itu di desa gitu. Jadi was al koryah itu bukan koryahnya, karena koryah nggak punya lisan gitu kan. Jadi dia nanti masuknya majas lugawi yang bagian kedua. Nah, jadi yang pertama ini yang musyabahah, ini yang bukan gitu ya. Yang musyabahah nanti masuknya ke isti'aroh, nanti ada macam-macam kan. Isti'aroh bisa kita lihat dari segi min haisunya kemarin kan banyak ya, min haisu dzikri musyabah musyababi, contohnya tasrih atau makniyah gitu ya, atau min haisu kuwatihi wa du'fihi, mana sih yang lebih kuat, yang murasyah mujarodah atau mutlaqah gitu, atau dari segi apa tadi ini asliyah tabaiyah, apakah lafadz yang musta'ar itu dari segi istiqoq sama jumutnya masuk yang mana, asliyah atau tabaiyah gitu ya. Mas, yang dipakai itu lafadz yang jamid atau mustaq ya. Masdar atau fi'al ya kan. Itu kemarin kita semua udah pelajari. Nah, yang hari ini tuh kita yang bagian ini nih. Majas, lugawi, tapi alakohnya bukan musyabahah. Jadi alakohnya banyak. Nanti kita cari. Oh, alakohnya mahaliyah. Oh, alakohnya itu sababiyah, musababiyah, itibar makan, itibar mayakun, aliyah, mahaliyah gitu dan sebagainya. Ya. Nah, selain itu nanti kita juga hari ini akan belajar yang majas akli. Berarti di sini tuh isnad majazi. Karena secara akal itu nggak mungkin dia mengerjakan. Jadi di sini tuh main akal ya. Contohnya kayak Jokowi membangun tol gitu, jalan tol di seluruh Pulau Jawa gitu. Nah, perlu bukan Jokowi sendiri yang ngaduk semen, yang bikin aspalnya enggak, tapi pekerjanya gitu. Jadi itu isnad majazi, kita isnadkan fi'ilnya membangun jalan tol di seluruh Pulau Jawa itu ke fa'il yang ghairu hakiki. Karena sebenarnya walaupun dikatakan itu di masa Jokowi gitu ya, tapi bukan Jokowi sendiri gitu loh yang bikin aspalnya itu kan enggak gitu, karena dia presidennya gitu. Itu nanti jadi isnad majazi atau majaz akli. Itu ya. Tamam, fahimtum? Asal balihi gama? Fahimna. Oke. Jadi jangan yang kayak kita itu banyak banget sih bab-babnya apa bedanya, tapi kita harus terpetakan gini, bikin mappingnya dulu nih. Kalau tasbih masih hakikoh ya kan, karena dia bukan majas, bukan kinayah. Jadi tasbih itu sendiri cabang pertama. Dia hakikoh musyabahah. Kamu ya kamu, singa ya singa, kamu kayak singa gitu aja gitu. Terus kalau majas ya udah kita bilang singa lagi berkhutbah. Itu nggak mungkin banget gitu. Tapi itu kan ada kesamaan antara orang pemberani, khotibnya itu kan dia orang pemberani gitu. Dengan singa juga raja hutan yang simbolnya keberanian gitu. Ya udah karena ada musyabahah dia masuknya di majas, lugawi, alakohnya musyabahah yaitu isti'aroh gitu. Kalau nggak ada alakoh musyabahahnya masuknya ke majas mursal. Nanti alakohnya macam-macam. Kan mursal tuh bebas gitu, selain musyabahah pokoknya. Baru majas akli, dan nanti kan kita udah bisa nih bedain, udah bisa ya pokoknya bedain antara tasbih dengan majas. Nah,
tasbih itu masih hakikoh, majaz itu yang bukan hakikoh. Dan yang kemarin kita bahas dari takrifnya, dia tuh punya korinah yang tamna min irodati ma'nal hakiki. Pokoknya dia nggak mungkin banget jadi makna hakiki. Karena singa yang binatang buas tuh nggak mungkin dia khutbah di atas mimbar gitu. Pokoknya kita harus mikir gitu ya, dia pokoknya nggak mungkin makna hakiki gitu. Nah, bedanya majaz dengan kinayah, kan kinayah juga bukan makna yang biasanya dipakai gitu. Misalkan panjang tangan, bukan yang dimaksud itu tangannya emang 2 meter atau 1,5 meter gitu, enggak. Jadi kinayah itu dia juga bukan menggunakan makna hakiki, tapi dia menggunakan lazim maknahu, makna yang berkaitan dengan itu. Gitu. Tapi dia nggak ada korinah yang tamna min irodati makna hakiki. Kalau ada korinahnya masuk ke majaz gitu. Jadi bedanya majaz sama kinayah itu ya. Kalau gini, jadi pertama kita bedain tasbih sama majaz itu. Kalau tasbih makna hakiki, kalau majaz nggak boleh ke makna hakiki karena ada korinah tadi. Nah, kalau kinayah dia maknanya juga bukan makna hakiki kan lazim maknahu, lazim dari makna hakikinya itu. Makna yang mulazim, yang ngikut ya, yang selalu ada berkaitan, masih berkaitan lah maknanya sama makna hakiki, tapi bukan makna hakiki yang diinginkan, tapi makna lazimnya itu tadi. Tapi dia nggak boleh ada korina yang tamna min irodati makna hakiki. Ya udah jadi kinayah itu lebih, contohnya nih waktu Ana bilang orang Arab itu kalau muji orang mulia itu bilangnya huwa kasirur rahmat, dia banyak asap. Itu masih masuk akal gitu loh, dan nggak ada korinah yang tamna min irodati makna hakiki. Emang bisa jadi mungkin banget kalau rumahnya banyak asapnya. Misalkan rumahnya itu dapurnya gede, terus dia emang hobi masak gitu kan bisa aja gitu. Jadi di sini tuh nggak ada korinah tamna min irodati ma'nal hakiki. Jadi kinayah itu emang masih bisa banget dimaknai itu banyak asap rumahnya gitu. Padahal yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan oleh mutakalim adalah makna kinayahnya, itu lazim maknanya. Banyak asap itu bukan beneran banyak asap, tapi yang dimaksud adalah dia banyak asap karena dia orang mulia. Karena ada kaitannya, orang mulia banyak tamu harus nyuguhin, harus masak, dapurnya kepul kan gitu. Jadi masih berkaitan gitu, masih lazim maknahu gitu. Nah, jadi udah ada gambaran ya, udah paham bedanya tasbih, majaz sama kinayah. Gitu ya. Jadi perbedaan antara majaz dengan kinayah adalah ada korinah atau enggak ada korinah. Tamam. Oke, sekarang kita lanjut ke kitab As-Saut Wadih ya, Gemah. Nanti yang telat masuk biar ini ya, nyimak record. Suaranya masih jelas kan? Nah, Amza masih jelas. Tamam. Oke, sekarang kita share screen. Ini dia, Taisir Balaghah. Oke. Jadi sebenarnya gambaran tadi itu kalian udah selesai loh ilmu ma'ani. Nah, yang penting itu kita harus paham tiap babnya itu dia posisinya di mana gitu loh. Dan perbedaan satu bab dengan bab lain. Karena kalau kita nggak tahu poin perbedaannya, apa sih jami' mani dari tiap definisi tiap babnya itu, ya nanti kita susah bedain ini tasbih atau isti'aroh atau dia majaz yang alakohnya majaz mursal yang alakohnya macam-macam itu, atau dia kinayah ya kan gitu misalnya. Ya itu pokoknya harus bisa bedain poin-poinnya itu tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke majaz mursal. Halaman ini. Halaman 91 ya. Kalau kalian buka PDF-nya halaman 91. Ya kan kemarin kita udah istiarah tamsiliyah ya. Oke, tamam majaz mursal. Yang istiarah tamsiliyah udah share ya kayaknya rekamannya. Udah kok. Kan istiarah tamsiliyah bareng sama istiarah yang lain ya. Oke, kita udah terlepas dari majaz yang alakohnya musyabahah. Oke, kalian fokus ya, karena majaz mursal alakohnya bukan musyabahah lagi. Jadi kita nggak menyamakan lagi. Oke, tamam. Nah, jadi majaz mursal itu kan dia lafdun. Ustuk mila, dari tarifnya aja ya. Karena nanti dari tarifnya kita langsung tahu bedanya nih. Kalimatun ustuk milat fi goiri maknaha li ala kotin ma goiril musyabahah. Pokoknya alakohnya tuh apapun. Ya, ma-nya di sini ma apapun, ma nakiroh gitu ya. Goirul musyabahah yang penting selain musyabahah. Karena kalau musyabahah kan maksudnya kayak istiaroh. Ma'akori natin mani atin min irodati manal asli. Dan yang namanya majaz itu harus ada korinah pokoknya. Jadi majaz itu pembahasannya kayak kalimat, kata yang maknanya lain selain dari makna hakikinya. Kemudian dia harus punya alakoh antara makna majaz dengan hakikinya. Kalau alakohnya musyabahah masuk ke
isti'aroh, kalau enggak masuk majaz mursal, dan kita harus cari alaqahnya apa dong selain musyabahah kan gitu. Makanya nanti yang kita pelajari itu macam-macam alaqahnya. Terus harus ada korinah pokoknya ya. Karena nanti kalau nggak ada korinah masuknya ke kinayah. Oke, kita mulai dari alaqah yang pertama. Imma as-sababiyah. Nah, ya nanti ada sabab, ada musabab ya. Sebab itu yang awal ada akibat, musabab itu baru yang setelahnya ada. Ya kan? Oke, yang pertama alaqahnya kan sababiyah. Nih, contohnya nih. Kita pakai lafadz iyat ala nikmah. Jadi iyat itu kan sebab untuk adanya nikmat gitu. Karena kita kayak bagiin rezeki itu pakainya tangan gitu. Di anal lihat, meskipun zaman sekarang kalau kita pikir kita bisa aja bagiin rezeki nyuruh aja pakai mulut gitu misalnya. Ya pokoknya tetap pakai tangan ya. Jadi iyat itu kayak simbol kita mengulurkan tangan buat sedekah, buat ngasih rezeki atau bagi-bagi apapun gitu ke orang-orang sekitar kita gitu. Makanya biasanya kalau kalian lihat TV, contohnya ulurkan tangan Anda untuk korban bencana ini gitu kan, ulurkan tangan. Emang beneran tangan yang mereka butuhkan? Tangan kita yang kita pegang, yang kita punya ini gitu kan? Enggak, yang mereka butuhkan bukan tangan, tapi yang mereka butuhkan adalah rezeki yang kita punya. Kita bagi-bagi nikmat kita ke mereka kan gitu yang dimaksud. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia juga pakai ini loh. Majaz mursal yang alaqah sababiyah. Banyak malah. Ya sebenarnya setiap bahasa sih. Li'ana lihat sababun adiyun fi isolin ni'am lil muhtajin, ya kan? Jadi misalkan ulurkan tangan Anda gitu. Sebenarnya ulurkan uang Anda sebenarnya. Transfer uang Anda sebenarnya dimaksud kayak gitu. Tapi bahasanya pakai majaz mursal. Ulurkan tangan Anda untuk korban bencana di misalkan Gunung Semeru gitu misalkan. Terima banget ya kita pakai ini ya. Paham ya alaqah yang pertama ya. Kemudian alaqah yang kedua yaitu alaqah kuliah. Misalkan yang kita pakai asobi yang ada di ayat Al-Quran itu loh. Yang asobi ahum fi adanihim minasawaiki hadarul maut gitu. Jadi mereka itu memasukkan asobi. Coba kalau kalian tahu asobi itu artinya apa? Jemari utuh ya kan? Coba kalau kalian masukkan jemari utuh kalian, asobi, jemari utuh. Misalkan paling kecil adalah kelingking. Kelingking dari ujung kelingking sampai ujung kelingking. Yang ini biasanya sekitar berapa senti sih ini? Sekitar pokoknya 10 sentian kayaknya. Berapa senti sih kelingking ini? 5, 6 atau berapa senti gitu ya. Bisa nggak sih kelingking utuh nih yang paling kecil aja, jemari yang paling utuh. Bisa nggak masuk ke lubang telinga? Nggak bisa. Jadi yang dimaksud ayat Al-Quran itu asobi ahum fi adanihim itu adalah anamil, ujung jemarinya aja yang dimasukin. Karena nggak bisa sedunia ini, pokoknya sedunia. Lubang telinganya tuh nggak bisa sebesar orang yang punya lubang telinga paling besar di dunia ini tuh nggak bisa masukin jemarinya utuh gitu. Asobi kan harus jemari utuh maksudnya. Tapi yang dimaksud tuh asobi itu kuliah, lafat yang kul, dan bagian dari asobi itu ada anamil. Jadi anamil itu juz'un dari kul yaitu asobi gitu. Jadi yang dimaksud di sini majaz alaqahnya kuliah karena kita bilang asobi tapi yang dimaksud adalah anamil gitu. Sama aja kayak misalkan gini, saya tinggal di Bali. Bali itu kan luas banget satu pulau misalkan. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud adalah alaqahnya kuliah yang kita sebut kulun. Padahal yang kita tempatnya adalah juz'un dari Bali gitu misalkan. Saya kuliah di Mesir. Bukan ujung Mesir sampai ujung Mesir itu kita belajar di sana enggak, tapi cuma belajar di Kairo doang kan gitu. Tapi yang kita omong apa? Saya belajar di Mesir. Padahal Mesir itu luas banget, belum padang pasirnya gitu. Nah, kayak gitu itu sebenarnya alaqah kuliah kita tuh. Ya. Kemudian, nah juz'iyah ini kebalikannya. Misalkan nih, dalam bahasa Arab tuh kita pakai ain ya, mata. Itu kita untuk kata-kata jasus. Jasus tuh mata-mata. Spire. Jadi waktu kita bilang kayak arsala al-malik al-ain atau al-uyun ya, misalkan banyak mata-mata gitu. Ila arsala rois jumhuriyah Rusia, jumhuriyah nggak sih? Pokoknya misalkan Presiden Rusia mengirim mata gitu ya, mengirim ain gitu ke Ukraina gitu misalkan, yang lagi update. Nah, sebenarnya mata ain di sini itu adalah bagian dari jasadnya si jasus, si spire tadi gitu kan. Yang disebut ainnya, juz'iyahnya gitu. Yang diinginkan, yang dimaksud itu jasusnya, satu jasad. Masa ngirim satu mata doang gitu kan. Enggak, jasus satu jasad, satu tubuhnya gitu kan. Oke, paham ya yang kuliah juz'iyah? Fahim tum?
Jadi alakohnya banyak karena kita alakohnya kan di sini bukan musyabahah, jadi alakohnya mursal. Mursal itu artinya bebas. Oke, kemudian yang ke Bajimdal yang keempat. Iktibar makana ya. Ini kata-katanya ya idunal banat. Apa itu kita lihat. Oh ini nih. Jadi tadi itu contohnya di sini ya, yadun adimah itu tadi yang alakohnya sababiyah karena yadun itu sabab ilfi isolin nikmah. Terus asobi di sini asobi ahum fi adanihim gitu kan. Fakam da'a ilallahi qauman ja'alu asabi'ahum fi adanihim gitu. Terus kemudian uyuna di sini misalkan wajah hada wa arsala fi ghazawatihi uyunan. Turid di sini jasus. Jawasis ya. Terus gini, wa suhbuhul ladina ya'idunal banat humul ladina mal audunya adla wa rahmah. Au ai kanu ya'idun gitu. Jadi sebenarnya dulunya gitu. Tapi di sini pakainya kan mudore gitu, ya iduna, kan sedang gitu, film mudore kan filhal atau mustakbal. Padahal kanu dulunya gitu, yang dimaksud tuh dulu. Wa'dal banat itu artinya mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu. Itu kan zaman dulunya gitu loh. Nggak sekarang gitu, zaman dulunya. Sama aja kayak ini loh, yang di surat Nisa, wa'atul yatama amwalahum. Dalam fikih, anak yatim itu hartanya ketika dia masih anak yatim itu kan berarti artinya belum balik. Hartanya itu harus disimpan sama walinya gitu. Nah, boleh dikembalikan ke anak itu. Jadi hartanya itu nanti boleh diistismar, maksudnya boleh diputar buat saham atau buat modal gitu. Atau ya nggak dibuat juga nggak apa-apa. Yang penting disimpan sama walinya gitu. Jadi nggak boleh anak yatim pegang hartanya sendiri. Kemudian wa'atul yatama amwalhum itu maksudnya ketika udah balik nanti, kan kalau udah balik belum nggak disebut yatim lagi gitu loh. Harusnya wa'atul baligina amwalahum gitu. Tapi yang di ayat itu yatama. Lah lafat yatama itu maksudnya itibar makana. Dulunya mereka yatim. Pas udah balik baru dibalikin hartanya kan gitu. Jadi disebut itibar makana. Atau yang hak nih itibar masayakun. Jadi kebalikannya yang makana tadi ya. Di sini contohnya itibar masayakun wa Abu Sufyan alladhi ishtadda fi harbihi wa adawatihi abul muluk fi daulatihi ay sayakunu kadzalik gitu. Jadi di sini Abu Sufyan abul muluk fi daulatihi. Kalian tahu kan Abu Sufyan itu ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya ayahnya Muawiyah kan. Nah, Muawiyah itu yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah itu ini ya termasuk dinasti yang besar yang nanti itu ekspansi atau futuhatnya tuh banyak banget sampai bisa melebarkan tanahnya Islam itu luas lah pokoknya. Karena nggak hafal juga batas-batasnya ya, pokoknya sampai ke Andalus gitu-gitu kan, sampai kan nanti kan Umayyah sampai punya Bani Ahmar yang sampai terakhir nanti titik terakhirnya di Granada itu nanti itu kan. Cordoba, Granada, pokoknya di Hispania lah, mereka sampai Spanyol, sampai mau ke Mongol, di timur baratnya, selatan utaranya juga luas banget gitu. Nah jadi Abu Sufyan itu nantinya, kan dia disebut Abul Muluk fi daulatihi gitu. Padahal waktu Abu Sufyan hidup kan belum gitu loh. Kan Muawiyah ke bawah gitu yang mengusahakan futuhat Islamiyah gitu. Jadi nantinya gitu Abul Muluk fi daulatihi karena nanti Malik-Malik anak-anak keturunannya Abu Sufyan itu yang bisa futuhat Islamiyah tadi itu dinasti Bani Umayyah. Ya. Jadi itibar masayakun gitu. Atau ini waktu kita di bahasa Indonesia ya, misalkan nih kalian nanya ke ibu gitu. Bu, ibu masak apa? Masak rawon. Nah, masak rendang gitu misalnya. Nah, rendang itu kan udah jadi kok dimasak sih. Kan yang dimasak daging. Nah, itu itibar masayakun karena nanti daging yang dimasak jadi rendang gitu kan. Kan rendang itu lauk yang udah jadi, yang tinggal dimakan ya kan, yang udah siap dimakan lah, siap disantap. Tapi waktu kita nanya, Bu masak apa? Masak soto, masak rendang. Padahal yang dimasak tuh daging mentah gitu. Nanti matangnya jadi rendang atau soto kayak gitu. Itu juga kita dalam sehari-hari sering pakai kayak gitu. Namanya iktibar masayakunu. Gitu. Ya, paham ya? Atau yang ini loh, ini aroni aksiru khomro. Yang di surat, yang kisah Nabi Yusuf itu. Ngejus, jus. Padahal yang di jus buah gitu loh. Homer itu kan udah jadi, udah cair gitu. Padahal harusnya inap gitu. Karena nanti inapnya ketika udah dijadiin asir, jadinya homer gitu kan. Ketika udah diperes gitu. Jadinya homer. Jadi homer tuh nantinya masayakun. Sekarang yang diolah itu anggur, masih buah masih padat gitu.
Ya, paham tum? Ini masih syagul semua kan, masih bagus suaranya, masih lancar. Alhamdulillah. Oke, paham ya itibar makana sama itibar masayakun. Nah, sekarang yang alaqah selanjutnya. Oh, ini cuma 5. Oke. Jadi di sini coba lihat. Idza qulta hadza lam yasi antakuna musyabahan dilihat binikmah. Jadi enggak ada alaqah musyabahah gitu loh antara tangan sama nikmat, enggak, tapi alaqahnya itu sababiyah karena yat itu sabab li isolin nikmah kayak tadi. Wala asobi wala anamil. Asobi sama anamil itu bukan alaqah musyabahah ujung jemari sama jemari, tapi kul sama juz'un kuliahnya. Ain sama jasus juga enggak ada kesamaan. Jadi emang majaz mursal pokoknya alaqahnya juz'iyah. Wala sob aladina yaidun wala abas sufyan bi abi muluk enggak. Famahadhil alaqah bainal malfut wal makna maksud. Jadi yang dilafatkan sama makna di otak yang dimaksud itu adalah alaqahnya yang lain gitu. Mursal gitu. Bebas. Bisa alaqah sababiyah, kulliyah, juz'iyah, itibar makan, itibar masayakun. Terus ada lagi namanya alaqahnya haliyah. Contohnya nih innal abrara lafi naim. Jadi sebenarnya abror itu bukan finaim, bukan di dalam nikmat. Jadi waktu kita bilang dalam gini, hari ini saya dalam kenikmatan. Itu sebenarnya enggak gitu. Atau misalnya orang mukmin itu dalam kenikmatan. Enggak, tapi bukan fi naim, tapi fil jannah sebenarnya nantinya ya innal abrar lafi naim gitu. Atau waktu kita bilang secara majaz gini, saya tinggal dengan dalam kasih sayang orang tua saya, fi rohmah gitu. Kan rohmah gitu kayak tadi ya, saya tinggal dalam kasih sayang orang tua saya gitu misalnya. Itu kan majaz gitu, tinggalnya kan di rumah, tapi rumahnya tuh penuh dengan kasih sayang dari orang tua gitu kan, keadaan rumahnya itu penuh dengan kasih sayang gitu. Jadi itu alaqahnya haliyah, hal keadaan gitu. Jadi keadaan jannah itu naim, penuh kenikmatan gitu. Jadi abror lafi naim dalam kenikmatan itu sebenarnya fil jannah maksudnya. Yang disebutkan halul jannah, makanya alaqahnya haliyah gitu. Atau yang ini imam mahaliyah, mahal itu tempatnya. Misalkan falyadu'una diyah. Nah, ini sama kayak ini loh, was'alil qaryah gitu. Falyadu'una diyah, nadi itu tempat ya, tempat berkumpul ya. Itu nadi itu tempatnya. Jadi yang dimaksud itu adalah orang dalam situ, orang dalam tempat itu gitu. Atau kayak waktu kita bilang was'alil qaryah, yang ditanya bukan Korea tapi orang dalam Korea itu ahlu Korea. Coba tanya kantor. Itu kan tanya ke kantor itu kan kita biasa bilang kayak gitu. Coba tanya ke kantor. Kan bukan nanya ke kantor bangunannya, tapi ke orang dalam situ. Namanya alaqahnya mahaliyah. Atau musababiyah. Musababiyah itu kebalikannya sababiyah tadi. Kan kalau kan ada sabab, musabab. Ada sebab, ada akibat. Jadi sabab itu yang ada duluan ya. Ada yat, baru ada nikmah. Nah kalau musabab yang kita sebut yang nikmahnya gitu. Yang kita sebut yang nikmahnya yang diinginkan sababnya gitu lah ya. Jadi kebalikannya yang sababiyah tadi. Jadi musabab itu yang akibat. Jadi yang adanya entaran. Ya, jadi bisa bedain ya sabab musabab ya. Sebab akibat. Akibat kan ada setelah ada sebab nanti. Misalkan kita bilang wa amtarat as-sama hubban. Jadi kayak kita bilang nih, langit menurunkan cinta gitu atau menurunkan kerahmatan, misalnya kita bilang gitu. Nah, sebenarnya kita inginkan kan mator. Nanti ketika ada mator baru ada kenikmatan gitu. Baru ada kebahagiaan gitu. Karena kan gini, langit menurunkan kebahagiaan. Enggak, itu majas. Emang ada bahagia turun secara kita lihat dari mata gitu. Enggak, itu majas. Alaqahnya apa? Musababiyah. Karena langit itu kan menurunkan hujan. Kalau ada hujan, petani bisa panen bahagia habis itu, punya rezeki. Habis itu terus kalau ada hujan juga kita tanaman subur, kita bisa makan, kita bisa apa, pokoknya enak gitu loh kalau ada hujan. Terus kita bahagia gitu. Ya udah akhirnya kita bilang apa? Langit menurunkan kebahagiaan gitu. Padahal bahagia di sini itu musabab, akibat dari adanya hujan gitu. Jadi kita nyebutinnya amtarat asama huban, yang diinginkan apa? Mator sabab, huban musabab gitu. Tamam. Wa yusammal majaz fi jami' dalika majaz mursal. Ini semua majaz mursal. Jadi kalau di majaz mursal kita bahasnya tuh alaqahnya apa gitu. Karena alaqahnya macam-macam. Lian al-alaqah lam takun muqayyadah. Karena alaqahnya ghairu muqayyad. Alaqahnya tuh enggak terbatas gitu. Ya pokoknya alaqahnya macam-macam. Yang kita sebut apa? Tempatnya, apa keadaannya, apa sebabnya, apa musababnya, apa juzkul gitu-gitu. Muqayyad, ghairu muqayyadah, lam takun muqayyadah bil musyabbaha fi wahid mimma dzukira. Bal hiya ghairuha minal alaqah. Tapi alaqahnya banyak, yang penting kecuali musyabbahah gitu ya. Tamam. Fahimtum? Mudah ya majaz mursal ya. Insya Allah. Dan kita dalam sehari-hari sering pakai majaz mursal, jadi nggak bingung kan?
Ibu masak apa? Masak rendang. Loh, rendang kan udah jadi kok dimasak. Masak daging mentah. Harusnya gitu jawabannya ya kan. Itu tadi majas mursal juga. Alakohnya apa? Itibar masayakun. Oke. Kita lanjut di isnad majazi atau majas akli ya. Kalau tadi majas lugawi, sekarang kita masuk ke majas akli ya. Oke, kita lihat takrifnya dulu. Al-isnad al-majazi wa yusam majas akli. Jadi kalau kalian buka kitab yang kalian punya atau yang udah pernah belajar balaghah, ketemu majas akli. Nah, ini satu maksud ya. Jadi babnya sama. Cuma ada dua penamaan, bisa dibilang isnad majazi atau bisa dibilang majas akli. Wahwa isnadul fi'il au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu. Jadi kayak kita menyandarkan suatu pekerjaan ya, kata kerja, tapi ke bukan fa'ilnya, ke bukan orang aslinya gitu. Jadi di sini terbatas ke penyandaran fi'il atau yang semakna dengan itu, au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, ke yang bukan seharusnya disandarkan fi'il itu gitu. Kayak tadi waktu anak kasih contoh, Jokowi membangun jalan tol di seluruh Pulau Jawa. Kan bukan Jokowi langsung yang ngaduk semen, yang nyalain traktornya buat ngalusin aspal gitu, enggak Jokowi gitu. Ila ghairi ma huwa lahu li alaqatihi ma'aqori natin maniatin min irdatil haqiqah. Nanti juga ada alakohnya. Alakohnya juga bukan syabah, juga bukan ya pokoknya bukan musyabah ya, karena li alakotihi nanti alakohnya macam-macam juga. Dan di sini sudah korinah, yang namanya majas pokoknya harus ada korinah ya, min irti makna hakiki, karena nggak mungkin ke makna hakiki lagi, akhirnya kita jadikan makna majazi. Wal farqu baina wa bainal majaz al-lughawi annal aqli fil isnad wa tarkib. Jadi akli di sini tuh kan kalau tadi majas lugawi itu kan kalimatun ustuk milat gitu kan. Jadi satu kata yang dipakai bukan ke makna aslinya gitu. Karena ada korinah tadi dan punya alakoh gitu. Nah, kalau dia majas lugawi kan kayak gitu. Kalau dia majas akli, berarti di sini apa? Fil isnad, kita sandarkan ke yang bukan hakiki gitu. Jadi penyandarannya yang jadi majas gitu. Makanya bab lainnya bisa disebut majas lugawi, isnad majazi. Jadi penyandarannya yang jadi majas gitu. Karena nggak mungkin disandarkan ke dia. Masa iya Jokowi sendiri yang bangun apa tol dari ujung ke ujung semua Pulau Jawa, kan enggak gitu. Jadi di sini itu isnadnya yang majas. Dan di sini tarkib satu rangkaian kata, satu rangkaian kalimat gitu. Tarkib kan susunan. Kita lihat contohnya ya. Idakul taliman tuhib, misalnya kita mengatakan ini ke seseorang yang kita suka. Ya sam'i, ya basori gitu. Kan ada majas lugawi, ini majas lugawi ya kan, mabnian ala tasbih, karena kita tasbihkan dengan fin naf'i wa syaraf wal qimah. Kan gini, pendengaran atau penglihatan kita tuh sangat berfaedah dan selalu kita manfaatkan setiap kita hidup gitu kan, selama kita hidup, dan sangat berharga bagi kita gitu. Makanya kita samakan orang yang kita suka dengan ya sam'i ya basori, wah yang dia tuh pendengaranku, semua yang aku dengar tuh pokoknya perkataan dia gitu misalkan, atau basori. Jadi itu adalah kaum syabahah. Ini namanya isti'aroh. Nah, kalau misalkan wa idza qulta lil maliki adanun fil balad wa uyun turidu jawasis yusiluna ilaihi ahbarun nas, karena majas lugawi. Ini juga majas lugawi, tapi majas mursal, alakohnya juz'iyah ya kan. Yang tadi ain tadi kan. Jadi raja itu punya adan, punya telinga-telinga, fil balad wa uyun, dan mata-mata gitu. Padahal yang dimaksud di sini tuh kayak spire yang bisa yusiluna ilahi ahbar, yang ngasih info lah gitu. Amma idza qulta, tadi ini biar bisa bedain ya antara yang pertama tadi isti'aroh, yang kedua majas lugawi, majas mursal, yang ketiga qatala jasus fulanan. Spire itu si mata-mata tadi membunuh seseorang. Turidu qatala di sini, padahal fi'il qatala itu sebenarnya bukan jasusnya yang menginginkan kotel itu, tapi Malik kan dia suruhan gitu loh. Sama aja kayak tadi Jokowi kan bukan Jokowi sendiri yang melakukan gitu, tapi yang dia suruh gitu. Kalau yang di sini jasusnya, padahal dia suruhan dari Malik. Malik yang, jadi kayak kita tuh kalau ada kasus pembunuhan ya, misalkan ada yang dikambing hitamkan gitu. Nah, misalnya kayak di sini qatala jasus fulanan. Jasus tuh dia nggak punya keinginan untuk membunuh gitu, tapi dia suruhan dari si Malik gitu. Turidu qatala al maliku fulanan gitu. Bisa babi bisyayatil jasus. Lam yakun hada isti'arah li'anna kalam tusyabbih al jasus bisyai, karena di sini kita nggak menyamakan jasus dengan Malik gitu. Wala majas mursal, karena dia bukan alakoh gitu. Jasus sama mursal di sini. Wala majas mursal li'anna kalam tatluk al jasus alal Malik gitu. Karena bukan itlak jasusnya di sini ke Malik. Bal tajawazta bi isnadil qatal. Tapi kita sandarkan fi'il qatala di sini ke jasus. Fa sama ada isnad majazi. Jadi kita penyandarannya yang jadi majas gitu.
Karena jasusnya tuh nggak ada keinginan, tapi dia suruhan. Bima anal akal yamna isnad dal qatal haqiqo ila jasus bal yusnidu. Jadi secara akal tuh nggak jasusnya sendiri gitu loh yang punya keinginan membunuh gitu. Bal yusnidu ilal malik, tapi sebenarnya tuh qatal itu dia disandarkan ke fa'il hakikinya tuh si Malik gitu, al-qawi al-jabbar gitu. Oke. Gitu ya. Jadi al-alfat kulluha fil majaz al-hakim mustamala fi mawdi'at lahu wa inna ma'al majaz fil isnad. Nah, jadi kalau majaz lugawi kan secara lugoh kata-kata yang dijadiin majaz tuh dia udah bukan ke makna asli gitu. Tapi kalau yang di majaz akli atau isnad majazi, di sini tuh lafadznya masih mustakmalah fi mawdi'at, masih maknanya sesuai, ya memang jasus maknanya jasus. Kotel ya maknanya kotel. Fulan ya fulan gitu. Fulan ya fulan. Tapi yang kita majaskan itu penyandaran kotala ke Malik gitu. Kan kita bilangnya di sini jasus gitu. Ya. Pokoknya sidul fi'il fil majaz akli ila. Kalau tadi kan alakohnya fa'il ya. Alakohnya bukan fa'il deh, alakohnya sabab ya di sini. Nah, jadi di sini sababuhu qatala al-jazu fulanan anal qatil al-malik gitu. Tapi di sini berarti majaz aklinya itu karena sabab. Atau zaman kayak an bata ar-rabi al-bakar. Misalkan kita bilang nih, musim semi menumbuhkan bunga-bunga yang indah gitu misalkan. Emang musim semi fa'il hakikinya enggak kan? Gitu. Jadi musim semi di sini karena zaman. Ya. Tapi sebenarnya yang menumbuhkan bunga-bunga indah bukan musim semi gitu kan. Karena munbit Allah, karena yang menumbuhkan itu Allah gitu. Zamannya di sini robi, yaitu ketika musim semi. Atau makan nih isdah ma'asof. Misalkan kita bilang jalanan macet gitu. Nah, itu sebenarnya makan gitu. Yang bikin macet siapa? Orang-orang di dalamnya gitu. Kalau di sini kan isdah ma'asof, kelas penuh. Kelas ramai gitu. Kelas rame. Sebenarnya isdah itu rame gitu. Kelas rame. Kelas tuh diem aja, yang bikin rame tuh lapnya gitu. Atau masdar, ya. Contohnya Yusuf jadda jidduhu gitu. Yusuf itu bersungguh dengan kesungguh-sungguhan. Nah, di sini jiddu di sini masdar. Padahal fa'il dari jadda kan Yusuf bersungguh-sungguh. Kok kesungguh-sungguhannya Yusuf malahan kok masdarnya gitu. Yang kelima, ayus lidama benil fa'il ila dhamir maf'ul gitu. Isyatan rodiyah. Emang kehidupan yang meridoi kan rodin di sini fa'il. Enggak, tapi mardiyah, kehidupan yang diridoi gitu kan. Jadi di sini tuh kayak kita isnadkan yang mabni lil fa'il ila dhamir maf'ul gitu. Rodiyah harusnya mardiyah gitu. Atau di sini kan wa'duhu ma'tiya, ini kebalikannya gitu. Fa ma'tiya ism maf'ul wa fihi dhamir ya'ud ilal wa'at wa huwa atin la ma'ti gitu. Karena wa'duhu itu bukan ma'ti tapi atin, harusnya fa'il, kebalikan yang pertama tadi. Yang sebelumnya. Tamam, fahim tuh. Jadi di sini kita isnadkan fi'ilnya aja gitu. Kata-katanya masih ustuk milad fi mawudi alahu, masih maknanya sesuai gitu. Tapi secara akal dia isnadnya nggak mungkin itu yang melakukan. Gitu. Tamam, fahim tuh. Insyaallah. Oke, sekarang kita ke kinayah. Tadi kan udah ada yang muqaddimah ya, bedanya majaz sama kinayah. Nah, kalau tadi majaz itu kan lafdun ustuk mila fi ghairi mawudi alahu. Pokoknya harus ada alakoh, ada korinah gitu ya. Jadi kalian kalau ngapalin ta'rif tuh gampang banget di bab majaz, bedanya isti'ar, majaz mursal, majaz semuanya, majaz pokoknya kayak gitu, tinggal ditambahin alakohnya apa ya kan. Nah, sekarang kalau kinayah itu dia lafdun utliqa wa urida bihi lazim ma'nahu. Jadi yang diinginkan bukan makna yang biasanya tapi makna yang lazim gitu. Ma'a jawazi iradatil ma'nal asli, tapi masih boleh. Jadi nggak ada korinah tamna min iradati ma'nal hakiki kayak majaz gitu. Makanya udah beda sama majaz gitu. Karena kinayah di sini ma'a jawazi gitu, masih boleh gitu loh kita menginginkan makna asli. Jadi nggak ada yang nggak masuk akal gitu kalau kita maknain makna asli. Kayak kasirul romat mungkin aja rumah banyak asapnya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke aksamul kinayah. Simple kok, cuma 3. Nah, ada mausuf, ada sifah, dan ada nisbah gitu ya. Jadi kalau mausuf, jadi kalian bisa bedain kan udahan sifat sama mausuf gitu. Kalau mausuf itu yang memiliki sifat, kalau sifat ya sifatnya itu. Jadi kalau kinayahan mausuf itu kita kinayahkan ke orang yang memiliki sifat. Gitu. Tapi kalau ke
yang sifat, kinayaan sifat, berarti yang kita kinayahkan lafadz yang lazim maknanya di sini berupa sifat gitu. Kalau yang nisbah berarti bukan ke mausuf atau ke sifahnya langsung, tapi kita nisbatkan. Ini kita lihat di al-farqu dulu ya, biar paham dulu. Al-farqu bainal kinayah an nisbah wal kinayah an sifah anna kinayata sifah la yusarrih fiha bisifah. Ya, jadi kalau kinayah sifat kan sifatnya nggak kita sebut, ya kan? Nah, tapi kalau kinayah nisbah sifatnya kita sebut. Nah, ama kinayah nisbah fasifah fiha sharihah dhahirah wa inna man nisbah ila syahs gitu. Tapi penyandarannya ke seseorang yang kita kinayahkan. Contohnya di sini. Ad-dharibina bikulli abyadu mihdamin wa ta'iina majami al-adgon. Nah, di sini. Oh ya, abyad ini mufradatnya ya. Abyad di sini tuh maksudnya saif, pedang. Atau ribin, ya orang-orang yang memukul bikulli abyadu mihdamin dengan pedang ya. Saif mihdam di sini al-qati, saif al-qati, pedang yang tajam gitu ya. Nah, terus di sini wattaiina majami'al adgon. Nah, di sini majami'al adgon adalah kinayah dari kulub. Ya, majami'al adgon itu tempat berkumpulnya iri dengki apa ya adgon itu. Adgon kayak tempat berkumpulnya semua rasa. Kita lihat dari kamus ya. Adgon itu kayak kedengkian atau kedengkian. Ya kan kedengkian. Dogenun. Kan tempat berkumpulnya rasa, tempat berkumpulnya benci, iri, dengki. Aku muncul. Adgon kan tadi dogenun. Nah, ya kan adgon. Nah, dogona. Nah, di sini dogona artinya bisa dendam, dengki, iri hati. Itu pokoknya benci, kedengkian, dendam gitu ya adgon ya. Nah, tempat berlabuhnya kedengkian itu di hati gitu loh. Jadi majami al-adgon itu mausuf gitu. Itu adalah kinayah anil kulub gitu. Jadi maksudnya majami al-adgon di sini atau iina al-kulub gitu. Jadi yang menikam ya, nun itu menikam ya. Menikam hati gitu atau iina majami al-adgon. Jadi di sini kinayah dari kolab dan kolab itu mausuf, bukan sifat ya, dan juga bukan nisbah. Nah, kalau sifat contohnya nih qalat al-khansa firisai akiha soha. Tunggu ya, anak kepo sama arutnya nih. Ad-dharibina bi kulli abyadun mihdamin. Oh ya, berarti ini baharnya basit ya. Kalian bisa baca ini, bisa ngafalin pakai nadanya Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ad-dharibina bi kulli abyadun mihdamin. Wa ta'iina majami'al adgoni gitu. Ya, jadi majamil adgonnya yang jadi kinayah anil kulub dan kulub itu mausuf bukan sifat. Nah, kalau yang sifat contohnya ini penyair Khonsa ya. Firisa ketika menangisi, ketika berbelasungkawa atas kematian Sohor. Sohor itu ahunnya, saudara laki-lakinya. Nah ini. Tawilun najadi rofiul. Gak pasti. Kayaknya ilah-ilas deh. Urushi riwa. Riruha jamilu. Tawilun najadi rofi al-imadi. Jadi kalian bisa ngafalin ini pakai nadanya ilahilas. Ilahilas tulil firdausi lah kan gitu. Tawilun najadi rofi'ul imadi kasirur romadi idama syata gitu ya. Tawilun najadi rofi'ul imadi. Dan ini kasirur romatnya ya di sini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kasirur romat ya banyak asapnya, itu adalah kinayah dari sifat. Kan mengkinayahkan seseorang yang mulia. Kemuliaan itu kan sifat, bukan mausuf. Ya. Kasirur romat itu sifat ya, sifat mulia di sini. Makanya kinayah an sifah gitu aja. Nah kalau kinayah an nisbah, ya pencet. Kalau kinayah an nisbah, jadi bukan sifat, bukan mausuf. Ya. Sifatnya di sini sorry, tapi nisbahnya yang kita kinayahkan. Contohnya kita bilang di sini tadi apa? Al-majdu, apa tadi? Tunggu, masih scroll. Al-majdu fi saubihi gitu misalkan. Nah ini nih. Al-majdu baina saubaihi ya. Wal karamu mil'u burdaihi. Ya, kalian tahu burdah ya? Burdah itu penutup kepala yang biasanya dipakai syekh kiai gitu. Atau kalian juga mungkin biasanya pakai burdah ya. Taub bajunya. Jadi kita bilang kemuliaan di antara bajunya
dan al-majdu sama al-karamu kalau bahasa Indonesia sama mulia ya. Padahal kata mulia itu dalam bahasa Arab banyak banget ya. Al-majdu, al-karamu, asyarafu, an-nabilu banyak banget kan. Tapi di sini kita sama artinya kemuliaan. Jadi kayak kemuliaan di antara bajunya dan kemuliaan memenuhi burdahnya gitu kan. Nah, di sini tuh waktu kita bilang kemuliaan di bajunya tuh sebenarnya al-majdu kan sifat ya. Kita tuh sebenarnya kayak lagi mengkinayahkan nisbah karena kita nisbatkan, kita sandarkan kemuliaan itu di baju, padahal enggak di baju, tapi yang pakai baju itu si mausuf harusnya gitu. Jadi di sini kinayah an nisbah. Contohnya kayak kita bilang, contohnya ada nih orang dermawan, terus suka banget adalah jadwal buat bagiin sembako ke suatu desa gitu. Nah, ketika dia ke desa itu terus pergi, terus kita bilang mobilnya gitu kan. Kemuliaan ada dalam mobil itu gitu misalkan. Nah, itu kinayah gitu karena kemuliaan itu bukan di mobilnya itu, tapi ya orang dalam mobil itu atau orang pemilik mobil itu gitu maksudnya. Jadi kalau mobil itu datang itu kayak orang-orang bilang, wah ada kemuliaan datang karena mobil itu udah datang udah kelihatan gitu misalnya. Atau kita bilang nih, biasanya kalau habis ngaji ya di Azhar itu pasti kita santri-santri itu kayak rebutan cium tangan beliau atau megang jubah beliau dari belakang pelan-pelan gitu nggak ditarik gitu ya. Nah, itu karena apa? Kita bilang al-majdu baina saubaihi. Padahal sebenarnya bukan saubnya sih, tapi orang yang memakai saub itu gitu. Itu namanya kinayah an nisbah gitu. Nah, kita lihat cara bedainnya. Kalau sifat kan yang kita kinayahkan dari kata-kata kasir Roma tuh sifat al-karom, kemuliaan. Karomnya nggak disebut di sini. Tapi kalau kinayah an nisbah, al-karomnya disebut al-karomil uburdaihi. Tapi yang kita kinayahkan adalah bukan burdahnya gitu yang terpenuhi dengan kemuliaan, tapi orang yang menggunakannya gitu. Yaitu mausufnya jadinya. Jadi kalau nisbah itu sifatnya soreh, tapi yang kita inginkan mausuf yang dinisbahkan, yang disandarkan oleh sifat itu. Tamam, fahimtum kinayah. Dan di sini nggak ada korinah mani'ah ya. Jadi masih boleh aja makna hakiki, masih boleh gitu, masih jawaz. Tapi yang bukan itu yang diinginkan oleh mutakalim. Jadi di sini tergantung mutakalimnya gitu. Misalkan nih ada orang Indonesia bilang dia panjang tangan. Mutakalimnya tuh pengen makna hakiki kan bisa aja, masih jawaz, masih jaiz gitu, masih boleh. Emang tangannya panjang 1,5 meter, misalnya dia bilang gitu. Tapi yang diinginkan mutakalim misalkan panjang tangan itu suka mencuri gitu. Itu tergantung mutakalim. Dan mutakalim mau menyampaikan makna apa sebenarnya dari kata-kata panjang tangan? Oh, mutakalimnya tuh pengennya bilangnya maknanya kinayah gitu. Tamam, fahimtum? Mudah ya kinayah ya. Tamam, kita lanjut besok di ilmu badi. Di soal ada yang ditanyakan? Insyaallah yakfi. Yakfi, jelas ya